membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Saya waktu itu lahir itu di Kota Air. Nah, lahirnya di Kota Air dan bertepatan pada saat musim kemarau. Musim kemarau. Tapi anggap saja petani yang tidak memegang cangkul lagi. Saya harus menjadi petani yang berdasi. Kembali lagi sobat-sobat CBI semuanya dimanapun berada. Sesuai dengan tema-tema sebelumnya, kita membahas terkait apa teman-teman kemarin. Beberapa hal terkait kick off sudah, team building sudah, terus beberapa dari karyawan yang sudah datang terkait apa namanya kemarin, pengalaman yang sudah cukup lama ya. Nah, pada episode kali ini teman-teman semuanya kita akan membahas terkait, nanti deh kita spill gitu teman-teman ya. Namun saya perkenalkan dulu. Hari ini seperti biasa kita akan dibersamai oleh Bapak Hendri Ratu Bahtiar. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya di sini juga sudah hadir narasumber kita Bapak Tirta dari Sulung Manager. Tepuk tangannya dulu. Selamat siang. Ya oke. Beserta Ibu Siti. Baik. Selamat siang. Ya, teman-teman semuanya, rasanya kita akan pengen tahu begitu teman-teman, pengen tahu beliau ini siapa, info-infonya tadi saya di-spill nih. Beliau kalau kita umpamakan seperti apa tadi Pak Ratu? Jadi kalau biasanya kalau di pedesaan itu kan kalau ada orang yang lama menetap di situ udah lama, itu biasanya tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat teman-teman. Bayangin coba tokoh masyarakat. Nah, kira-kira nih kita pengen tahu nih. Boleh nih saya persilahkan kepada Pak Tirta untuk perkenalan diri. Silakan Pak Tirta. Oke, terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tirta Suryana. Kalau sering dipanggil itu Tirta, Pak. Tirta itu artinya air. Air. Tapi kalau Suryana artinya adalah cahaya atau matahari. Wih, gimana itu Pak? Cahaya dan air itu. Nah, itu dia. Konsepnya gimana itu Pak? Di tahun itu pada saat lahir, nah, orang tua saya ini kan mengasih nama itu kayak ada artinya. Ya, artinya. Jadi saya waktu itu lahir itu di Kota Air. Nah, lahirnya di Kota Air dan bertepatan pada saat musim kemarau. Musim kemarau. Jadi airnya dikasih nama Tirta dan pas kemaraunya dikasih nama Suryana. Karena matahari. Mataharinya lagi terik. Lagi terik. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, seperti itulah sejarahnya kita dikasih nama. Jadi kalau sekarang di kebun, saya sudah berkarir di kebun. Kalau musim kemarau, saya harus dipanggil Pak Suryana. Itu harus diganti, dipanggil Pak Tirta. Kalau musim hujan, dipanggilnya apa itu Pak kalau musim hujan? Rain itu. Kalau musim hujan, nah ini kalau nanti jalan becek sebagainya terhalang dengan curah hujan, baru dipanggil Bapak Surya. Oh, Bapak Surya. Cocok juga kayak jadi ini stand up comedy. Jadi teman-teman, beliau bisa dipanggil sesuai dengan iklim dan cuaca. Gitu. Lanjut Pak Surya. Pak Tirta pada saat musim kemarau dan Bapak Suryana pada saat musim hujan. Musim hujan. Itulah perkenalan saya. Saya berkarir di CBI ini mulai tahun 2009. Bulan Juli 2009. Jadi kalau saya dari kecil ini sudah lahir dari anak petani. Nah, jadi anak petani. Jadi anak petani, saya punya cita-cita. Saya kalau jadi anak petani nanti saya tidak mau mengikuti jadi petani lagi yang asal mana Mas Tirta? Saya orang tua dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tapi lahir di Kalimantan Tengah. Kalimantan. Kalau Sumatera itu kelahiran orang Jawa, kelahiran Sumatera Pujakusuma. Pujakusuma. Kalau Kalimantan apa berarti? Kalau Kalimantan sama Jawa Tengah jadi Jakal. Jawa Kalimantan. Oh gitu teman-teman, ada kata-kata baru Jakal. Jawa Kalimantan. Jawa Kalimantan. Bisa. Berarti kalau sudah Jawa dan Kalimantan saya harus bisa berbahasa Jawa saya bisa, Kalimantan pun saya bisa. Oke. Kalimantan mau Dayak Kahayan, Dayak Mendawai, Banjarmasin,
dan sampai Dayak sini, pedalaman sini yang di Nanua, Nangakuring, sampai Budangan saya pun bisa untuk berbahasa. Oke, baik. Kembali lagi Pak Tirta. Awal karir tadi, mengawali karir Bapak sebenarnya dari mana ini Pak? Kalau boleh tahu tuh Pak. Kalau dari kecil saya cerita tadi, bapak saya adalah petani. Iya. Dia memegang cangkul, memegang sabit, sampai memegang alat untuk menanam padi. Jadi saya bercita-cita, nanti saya juga harus jadi petani. Tapi anggap saja petani yang tidak memegang cangkul lagi. Saya harus menjadi petani yang berdasi. Nah, itu cita-cita awal saya dari sekolah itu. Jadi petani yang berdasi, dia tidak memegang cangkul dan tidak memegang parang lagi, sabit lagi, tetapi dia hanya menunjuk, memprogramkan, memplankan dan merencanakan. Penuh makna omongannya Mas. Betul. Kalau boleh tahu tuh filosofinya apa? Kenapa bisa? Gimana itu? Petani berdasi. Gimana itu Pak? Jadi petani berdasi ini Keren ini. Dia harus bisa mempunyai program. Kalau saya berpegang sudah di kebun, saya mempunyai istilah apa? POA. Planning, organisasi, aktif, kontrol, dan ditambah lagi untuk administrasi. Nah, ini yang saya pegang, bagaimana kita untuk menjadi petani yang berdasi. Nah, kalau semuanya dari pegang, saya rasa bisa untuk memprogramkan semua pekerjaan yang kita kerjakan. Jadi umumnya petani itu Mas langsung datang ke sawah, menggarap lahan, habis itu pulang. Jadi seperti kata Mas Rita, yang dimaksud dengan petani berdasi itu adalah dia merencanakan, dia menyusun anggarannya, dia merencanakan apa orang-orangnya yang mau akan bekerja. Nah itu maksudnya bukan di sawah pakai dasi, gitu. Maksudnya petani berdasi seperti itu. Itu teman-teman. Artinya sudah menjadi petani yang modern gitu teman-teman. Artinya cara berpikirnya juga sudah lebih maju. Ada mulai dari perencanaannya bagaimana. Tadi Pak Ratu udah spill anggaran untuk merencanakan apa yang ditanam itu seperti apa. Gitu kan ya Pak ya? Betul. Oke, sampai dengan pengolahannya nanti dibuat efektif seperti apa begitu. Betul begitu. Betul. Pak Tirta. Oke, Pak Tirta, kalau tadi bicara masalah Bapak kan pengen jadi petani tapi berdasi, yang filosofinya sudah Bapak jelaskan barusan, begitu ya Pak. Nah, ngomong-ngomong kalau mengenai masalah karir Bapak sampai dengan menempati jabatan sekarang, ini sudah berapa lama Pak? Nah, kalau saya berkarir di kebun itu sudah mulai tahun 2005. 2005. 20 tahun ya? Ya. Cukup lama juga itu Mas. Betul. Jadi, Pak Ratu. Tanggal 30 Januari 2005 saya baru lulus wisuda untuk di perguruan tinggi pertanian di Palangkaraya. Dari Unpad. Mantap nih, yang Palangkaraya tuh teman-teman. Pertanian ya, jurusan pertanian, Pak. Dari pertanian, dari Universitas Palangkaraya. Universitas Palangkaraya. Tanggal 30 Januari 2005 saya baru wisuda. Oke. Nah, tahun 2005 juga Pak, di tanggal 1 bulan Juni saya sudah mengikuti training untuk menjadi asisten. Berarti nggak nunggu lama tuh ya waktunya ya? Kurang lebih 4 bulan. Cuma 4 bulan teman-teman, 4 bulan bayangin. Saya mengikuti mempunyai perjalanan 4 bulan untuk mencari kerja sambil saya berkunjung ke tempat keluarga untuk silaturahmi nanti sebelum saya berangkat bekerja kalau jauh dapat tempatnya kan itu. Jadi waktu itu kenapa tertarik pengen ke kebun sawit tuh? Saya kan hidupnya udah di hutan, kok sekarang di hutan lagi. Betul tuh. Bisa ceritakan Pak? Ya, dasarnya tadi kan saya dari anak petani, saya harus mengembangkan dia pertanian juga. Satu, yang kedua dan jurusan yang saya ambil di perguruan tadi juga perguruan pertanian. Pas di agronominya, jurusan agronomi. Jadi yang disinilah saya harus menggeluti masalah dengan pertanian. Sesuai dengan bidang ilmu lah ya. Ilmu. Terus selama kuliah tadi orang tua saya ini pun sudah di sekeliling perumahan tadi itu sudah ada kebun di saat itu.
Jadi yang masuk ke kebun situ di daerah Pundu. Pundu. Situ ada Makin ada di situ, BGA ada juga di situ. Jadi dunia kebun tuh saya udah sedikit tahu. Nah, jadi kita udah saya akan menjadi staf kebun yang pertama. Ya, jadi karena mungkin tahu dulu orang tuanya kayaknya melihat asisten keren gitu kan. Asisten mantap. Bisa seperti itu juga mungkin. Iya, orang tuanya jadi terinspirasi. Karena si asisten kebun itu selalu berkunjung ke rumah. Berkunjung ke rumah ke orang tua saya itu kan. Asistennya, manajernya, askepnya berkunjung ke rumah. Kayaknya kita jangan nyebut produk kayaknya. Jangan nyebut ini. Ada perusahaan di rumah, di dekat rumah saya itu sering datang. Oh betul. Lanjut. Ya, jadi dekat rumah saya, rumah orang tua saya itu dekat dengan kebun. Jadi ada salah satunya asistennya, askepnya, manajernya sering datang ke kebun. Ya banyak diceritakan lah sama orang tua kan gitu kan. Jadi orang tua ini pun mengasih support juga ke saya. Coba Tirta, bahasa orang tua kan gitu. Tirta, ada nggak minat kamu menjadi staf kebun? Salah satunya nanti bisa menjadi manajer kebun. Wah, itu bisa memegang sekian ribu hektar kan. Terpacu juga loh saya kan, terpacu. Dari situ semasa kuliah saya dan waktu 4 bulan saya sudah wisuda, saya itu mencari pekerjaan, saya dapatlah di kebun juga untuk training menjadi asisten. Pada saat itu ya Pak ya. Saat itu. Jadi lingkungannya Mas Tirta ini mendukung. Karena asistennya sering datang ke rumahnya Mas Tirta karena perusahaan-perusahaan terdekat, ngobrol sama bapak ibunya, ternyata bapak ibunya, waduh, anak saya pengen jadi asisten lah. Jadi Mas Tirta dikasih semangat. Kamu masuk jurusan pertanian. Jadi semuanya mulus sepertinya. Bahkan di saat itu Pak, sebelum saya wisuda itu pun sudah mau ditarik sama manajer itu untuk menjadi mandor. Nanti Pak Tirta kalau sudah lulus ke tempat saya saja. Udah saya kasih tempat. Tapi saya bercita-cita harus menjadi staf kan gitu kan. Jadi staf untuk training. Makanya waktu luang 4 bulan saya pergunakan untuk keliling ke silaturahmi keluarga. Nah, ternyata saya mendapatkan tempat sudah. Saya training lah menjadi asisten. Ada pelajaran yang bagus nih, Mas Adam. Apa itu Pak? Tadi cerita Mas Tirta bilang ketika Mas Tirta sama orang tuanya, udah kamu ke situ aja, ya kan? Terus Mas Tirta juga bilang, saya pengen jadi itu. Saya tahu tuh Pak. Ya kan? Terus dia langsung memilih jurusannya. Saya tahu itu Pak. Apa itu kira-kira Pak Tirta? Ya, jadi saya harus menyesuaikan dengan jurusan saya. Saya harus naik ya menggunakan dasi. Tidak lagi harus menjadi mandor, tapi saya harus bisa mengelola sekian ribu hektar untuk diproduksikan. Ada restu orang tua nggak Pak? Satu orang tua ya, satunya mendoakan dan merestui untuk itu. Masya Allah. Jadi teman-teman juga mungkin ada pelajaran juga Mas Adam. Apa itu Pak? Boleh Pak? Biar teman-teman tahu Pak. Sebelum kita menuju tempat kuliah, itu kita harus tentukan dulu kita tuh mau jadi apa tadi kata Mas Tirta tadi. Passion kita di mana gitu ya Pak? Passion kita di mana? Aku apa minatnya teman-teman? Saya minatnya apa? Nah, ketika kita sudah tahu minatnya apa, ya kan, yang kita tuju apa, pada saat kita menjalani itu juga akan dengan senang hati, akan dengan senang hati, ya toh? Ketika kita melakukan sesuatu dengan hati, maka pasti ada hasil. Nah, ini contohnya Mas Tirta. Jadi tidak dengan terpaksa masuk jurusan pertanian, ya kan? Sudah direncanakan, memang niatnya memang ke situ. Nah, itu mungkin yang pelajaran yang kita bisa ambil dari salah satu dari Mas Tirta. Luar biasa teman-teman. Pastikan ketika teman-teman mau pilih jurusan itu sudah sesuai dengan minat gitu ya Pak. Minat dulu. Betul Pak Tirta. Betul. Minatnya dulu kemana? Arahnya kemana? Kalau saya sudah punya dasar dari tani, saya menuju ke jenjang perguruan tinggi pun di pertanian dan bekerja pun di jurusan pertanian. Nyambung semua, dasarnya sudah ada. Ada niatnya sudah ada kan. Akhirnya kerja juga enjoy kan Pak? Kerja pun enjoy. Oke. Ngomong-ngomong Pak Tirta. Ngomong-ngomong nih. Di samping Bapak ini kan ada Ibu.
pengen tahu nih Pak, kiat-kiat mungkin dari pihak ibu selama membersamai Bapak selama berkarir. Apa saja sih yang biasa ibu lakukan untuk Bapak kalau bekerja mulai dari pagi gitu, apa sih Bu? Wah, ya, kalau itu istri ini salah satunya itu selalu siap terus Pak. Pokoknya mau berangkat jam berapapun siap terus. Betul gitu Bu? Insya Allah. Wah, iya. Karena sebelum ijab kabul sama istri sudah saya sampaikan. Nah, nanti akan hidup di kebun. Terus Pak? Jadi dunia kebun itu seperti ini loh. Kadang tinggal pun tidak di satu tempat, akan berpindah-pindah nanti mengikuti rotasi atau kebutuhan dari manajemen. Nah, berangkat pagi, pulang petang, biasanya kan. Nah, dia udah siap. Ya, monggo saya bilang, baru kita berumah tangga. Tapi gini, Mbak siapa? Mbak Siti? Siti Muntiah. Siti Muntiah. Jawa pasti. Nggih. Kerobokan. Gerobokan. Jawa Tengah. Jadi Mbak Siti, anak-anak zaman sekarang nih, Boleh Pak, ya bismillah. kan? Anak-anak zaman sekarang kalau ditanya suaminya mana, kerja di mana, di kebun atau pacar lah, masih pacaran lah. Pacarnya minta izin sama pacarnya lagi. Saya mau kerja di kebun. Jangan, di kebun hutan. Susah. Apalagi tahun 25 tahun yang lalu ya. Iya. Nah, Mbak Siti kenapa nih mau dengan Mas Tirta. Tirta nih mau hidup di hutan ya? Apa dulu yang karena memang sudah benar-benar jatuh cinta atau memang karena sudah kena peletnya Mas Tirta ya? Gimana itu? Kebetulan Pak ya dulu awal ketemu Bapak itu main ke rumah. Teman-teman. Tapi memang udah kenal nama, cuman belum pernah jumpa gitu. Dikenalkan sama teman, main ke rumah gitu kan. Kebetulan memang kami tinggal dekat perkebunan juga Pak, di Kota Waringin gitu. Jadi di situ setidaknya kita tahu lah gimana kehidupan kebun seperti apa gitu. Jadi ini dikenalin atau memang sudah gimana Jadi, ceritanya ini? waktu menikah sudah jadi asisten? Sudah Pak. Bang katanya. Dulu mungkin sama-sama di Palangka Pak, cuman kita kenal malah beliau sudah kerja di, boleh disebutin? Jangan. Enggak. Di kebun dekat rumah. Dekat rumah gitu. Cuman di Kota Waringin gitu Pak, bukan di Bundu sana gitu. Bapak dulunya kan di Bundu waktu trainingnya, tapi waktu udah ke lapangan langsung kan udah pindah ke sini gitu. Jadi setidaknya kehidupan di kebun tuh sudah tahu. Kebetulan orang tua dulu kan kerja di kebun juga Pak. Gimana sih kehidupan di kebun tuh menurut Mas Siti? Kalau untuk para istri nih. Nah, bagus nih. Iya. Jadi, calon istri atau para istri gitu ya Pak? Mbak Siti? Gimana Pak ya? Ada susahnya, ada senangnya. Kalau susahnya itu kan kita suami pergi pagi-pagi, belum, misalnya anaknya masih tidur gitu kan, belum jumpa anak, nanti pulangnya anaknya udah tidur lagi malam gitu. Kalau senangnya ya mungkin. Tapi itu bukan hanya di kebun. Di Jakarta juga gitu. Berangkat pagi. Kurang lebih kayak gitu juga ya Pak? Sama. Cuman kan mungkin siang ada istirahat. Kadang Bapak itu siang tuh kadang nggak istirahat pulang Pak. Ya. Langsung mungkin kan jauh, jadi nggak. Apalagi di sini kan kemarin kita tinggal kayak di SGE, nanti Bapak kerjaan di Kondang atau di mana. Jadi siang tuh kadang anak seharian nggak ketemu sama bapaknya. Tapi kalau saya lihat Pak Ratu, Pak Tirta, dengan seperti itu intensitas untuk keluarga dekat ya Pak ya. Sehingga waktu untuk Pak Tirta dengan ibu juga akan semakin banyak waktunya. Beda kan Pak kalau semua di Jakarta, gimana Pak Ratu kalau seperti itu Pak? Waktunya cuma 1 minggu. Nah, 1 minggu. Mbak Siti, kembali ke tadi tuh. Ya oke lah, karena Mbak Siti rumahnya dulu dekat kebun, jadi memang sudah memahami. Apalagi mungkin dulu sama orang tuanya, lu kalau sama Tirta itu asisten do, mantep. Ada kayak gitu nggak? Gimana nih, boleh ceritakan gitu? Enggak sih Pak, Enggak. apa ya namanya? Ada 2 Pak. Dua. Dia sempat istrinya pas saya sudah nikah baru menyampaikan. Nanti kalau cari suami dia akan milih 2. Yang pertama yang langsung datang ke rumah. Yang kedua itu dia datang berjumpa di masjid. Nah, itu. Yang pertama yang Ini datang ke rumah. ya. Jadi ingat ya teman-teman ya, kalau kita udah
suka sama seseorang dan punya niatan untuk punya jenjang ke yang lebih tinggi, yang para laki-laki ini Seriusin ya Pak? seriusin, datengin ke rumah orang tuanya. Datengin tuh. Iya, Mas Wira juga tuh yang di sana tuh. Mas Wira juga tuh. Mas Satur. Nah, juga tuh. Nah, oke, kembali kita ke Mas Tirta. Ya. Mas Tirta tadi berkarir kan mulai dari asisten. Asisten kurang lebih berapa lama itu? Untuk asisten saya kurang lebih 3,5 tahun. Asisten 3,5 tahun. Tahun. Terus kemudian pindah ke CBA ya? Di CBI jadi askep di CBI saya sudah 13 tahun jadi askep. Jadi 13 tahun. 13 tahun jadi askep. Terus 3 tahun saya ke PLT manager dan saya baru untuk definitif menjadi manajer. Manajer. Jadi sudah. Tapi sebelum ke Mas Tirta lagi, Ya. Mbak Siti Ya. bangga nggak bapaknya jadi manajer? Ada bangga anak-anak itu gimana rasanya? Boleh tuh disampaikan Bu. Pernah waktu kebetulan anak kan di pondok Bu ya, Ya. Pak ya. Anak yang bungsu saya di pondok bilang gini, tanyain sama ustadznya, ayahmu kerja sebagai apa? Manajer katanya. Wow. Padahal saat itu masih askep. Mungkin Ya, doa ya. anak juga Pak ya. Jadi terkabul apa yang mungkin Diucapkan. ya diucapkan. Mungkin bapak itu nggak ada cita-cita jadi manajer, cuman rezeki itu kan sampai kepada kita pada saat yang tepat. Iya. Walaupun 13 tahun mungkin lama Pak ya dari askep itu lama bagi orang lain. Cuman kalau kita belum sampai ke posisi sekarang, itu belum sampai rezeki ke situ gitu. Nah, saya tertarik juga nih. Gimana Pak? Biasanya orang kadang nggak sabar, Oke. ya kan, nggak sabar. Dari kalau asisten menjadi askep 3 tahun ya normal lah. Oke. Ini 13 tahun Pak. Nah, ini dari askep menjadi manajer itu 13 tahun. Dan itu tanda kutip ya, Mas Tirta menunggu dengan sabar, bekerja dengan sabar. Gimana tuh motivasinya Mas Tirta? Ya, Karena semua orang belum tentu sabar dengan betul. hal- gimana? Perlu itu Pak Tirta. Kita Iya. harus tahu tuh. Iya. Untuk anak-anak muda nih terutama nih. Silakan Pak Oke. Tirta. Jadi kita bekerja itu yang pertama ketenangan dulu. Ketenangan dalam bekerja. Kalau di CBI ini Pak, kita masuk CBI waktu apel pagi, cukup mandor aja yang bicara sudah sosial itu aman. Oh. Sosial aman. Jadi kalau di CBI kita kerja, kita hanya fokus pada pekerjaan saja. Urusan sosial dan sebagainya itu saya anggap ya sekian persennya saja. Jadi kita bisa kerja tenang, tidak ada lagi yang kanan kiri mengganggu sebagainya, hanya diganggu oleh kerja saja. Nah ya teman-teman yang di sana, jadi anggapan bahwa CBI itu mengerikan salah itu. Salah ya Pak? Salah ya? Salah. Justru katanya Mas Tirta, CBI ini malah kita fokusnya di pekerjaan. Betul. Nah, kita nggak ada masalah-masalah sosial yang cukup berarti lah. Ya. Ya kan, kita hanya fokus ke pekerjaan, Betul. tidak menangani hal-hal yang kalau ada konflik dan sebagainya. Nah, itu salah satu kelebihan di CBI gitu ya Mas Tirta ya? Betul sekali. Jadi Artinya begitu saya masuk CBI ini, wah enak saya bilang. Wah ini. enak tuh katanya ya Oh, teman-teman enak ya. sekali. Jadi CBI enak. ini teman-teman ya. Kalau di mana tempat Pak, kalau masalah kerja itu sama. Masalah kerja itu sama ya. Misalnya mupuk ya sama cara mupuk. Misalnya panen semua cara panen sama. Target pun sama. Ya, kalau targetnya tercapai ya pasti kita juga bangga kan gitu kan. Tapi Mas Adam, Ya. kita ini nggak rekayasa kan sebenarnya. Asli nih teman-teman. Ya. Tidak Jangan, ada iya. udang di balik wan. Nggak ada teman-teman. Nggak ada. Artinya Mas Tirta udah berapa tadi? 16 tahun jalan. 16 tahun tahun. di sini, dan kalau di Kalteng ini kan kebun banyak ya sebenarnya kan. Tapi ternyata Mas Tirta sudahlah di sini saja. Ya kan? Berarti apa? Berarti Mas Tirta ini merasa nyaman. Iya. Ya kan, ya salah satunya apa tadi? Salah satunya kita nggak pusing dengan apa masalah-masalah non pekerjaan lah, ya kan, masalah-masalah non teknis kita nggak pusing. Makanya 16 tahun itu saya juga mengapresiasi itu. Kenapa nggak tengok kanan tengok kiri? Gitu. Nah kembali ke tadi Mas Tirta, dari apa namanya, dari askep menjadi manajer itu kan cukup relatif lama. Sabar menanti itu kan gimana tuh ceritanya? Dan sabar artinya biasanya kadang-kadang orang kalau sudah nggak naik-naik tuh demotivasi gitu. Iya. Kadang Pak, ini kan saya juga rekrutmen ya Pak ya. Jadi ketika orang dengan jangka waktu 13 tahun itu wajarnya ataupun orang yang merasa, duh
masa kerjaku ini lama, pindah deh. Itu ada kemungkinan seperti itu Pak Tita. Iya. Tapi Bapak enggak. Gimana Kasih maksudnya? dong Pak kiat-kiatnya apa itu Pak? Pertama sih 3 tahun pertama, 3 tahun pertama saya juga sudah komunikasi sama istri. Di 3 tahun pertama belum ada gambaran kita untuk naik. Bagaimana sama istri kan? Istri pun menyampaikan ya udah di sini saja. Karena yang disampaikan tadi awal tadi, bahwasanya kerja di sini itu nyaman, Support system Pak. ya, nyaman. Jadi hanya kita fokuskan pekerjaan. Oke. Nanti kalau kita kerja di luar lagi, kita harus tahu lagi lah kerja sebelumnya itu seperti apa di sana. Nah, kembali sebentar Mas. Ini saya menarik juga nih Mas. Ketika wajar juga kadang-kadang tadi kan kita udah tahu kan, Mbak Siti bilang ketika bapaknya jadi manajer bangga, anak bangga, terus istri juga bangga gitu kan. Tapi sebelum ke situ, kan tadi kan ada waktu lama menunggu gitu. Iya. Ya kan, ada waktu lama menunggu. Nah biasanya yang namanya perempuan itu kan perasaannya lebih sensitif. Iya. Kalau Betul bisa- gitu kan. ah, lebih sensitifnya gimana? Iya, betul. Itu loh ya, ada teman seangkatanmu sudah jadi ini, kok kamu seperti ini gitu. Ya kan. Aku yakin tuh kalau kita seperti itu, kitanya karirnya stuck, istri kita bertanya tentang hal seperti itu terus, lama-lama pusing juga kita sebagai laki-laki. Nah tapi Mbak Siti kenapa Mbak Siti sabar, tetap support suami, Betul itu. apapun karir suami tetap dukung, tetap semangat. Apa yang ada di Gimana Bu? ini? Pernah kan Bapak itu punya keinginan mau Pindah gitu. Iya. Cuman saya bilang gini, dimanapun berada, apa sih yang dicari gitu kan? Kalau kita udah dapat ini pasti kita pengen yang Iya, lebih tinggi lagi. baik. Pernah juga teman ngomong, sampai ini gitu. Kan kebetulan Bapak dulu pernah di Biomas gitu Pak ya. Iya. Jangkos terus, masih Iya. dijangkos terus katanya, ada mungkin yang atasan kita lah. Iya. Tapi saya diam aja gitu kan. Namanya kalau seperti yang saya sampaikan tadi, rezeki itu kan sampai kepada kita itu pada waktu yang tepat dan tidak akan tertukar gitu Pak ya. Dan saya menyemangati suami, kebetulan kan orang tua deket sini juga. Matanya berlinang-linang sebetulnya. Deket sini Pak ya, orang tua itu kan nanti kalau misalnya entah sebulan sekali atau 2 minggu sekali kita bisa nengok. Kalau jauh pasti kita akan susah nengok gitu. Tuh, Mas Tita. Itu satu yang menjadi alasan Iya. kita menyemangati suami. Berarti Mas Tita nggak boleh kemana-mana. Wow. Berarti di CBI saja. Wow. Saya melihatnya peran dari pasangan besar ya Pak. Besar sekali. Besar teman-teman. Artinya ketika teman-teman menemukan jodoh yang tepat, support system yang tepat dari pihak keluarga, teman-teman kerja juga nyaman ya Pak ya. Sampai dengan contoh nih Pak Tirtan. Seperti ini. Betul Pak Ratu? Betul. Tapi kembali lagi, banyak yang digali kalau udah begini nih. Iya. Tadi sempat katanya Mas Tita, kata Mbak Siti sempat pindah kemana-mana. Pengen Ada baru pengen rasa pengen gitu ya. Iya. Terus katanya tadi dimutasi jadi asisten ini, jadi asisten itu segala macam. Kenapa Mas Tita nggak merasa mentalnya jatuh gitu? Wah, kok saya dilempar sana lempar sini gitu. Ya, jadi istri saya menyampaikan tadi rezeki itu tidak akan tertukar, akan datang pada waktunya, Nah, contoh saya sendiri askep ini selama 13 tahun, 13 tahun. Bahkan yang asisten saya sendiri Pak, asisten saya sendiri saat itu pun sudah ada yang GM, ada yang GM, sudah ada yang manajer, saya pun belum. Nah, jadi saya akan tetap gabung juga di CBI ini ya karena faktor tadi. Kita nyaman untuk kerja di sini. Kalau rezeki itu belum sampai pada kita, berarti itu bukan rezeki saya. Nah, jadi kan misalkan ada kawan kita yang berhasil, ya kan, ada kawan kita yang sukses. Jadi kan itu cambuk supaya kita menjadi lebih semangat, lebih giat lagi, ya kan. Berarti kalau pengen itu wajar ya Pak ya? Kalau pengen wajar. Wajar ya. Berarti harus apa yang dilakukan gitu Pak? Iya, seperti kata Mas Rita, tetap tetap bekerja seperti biasa, tetap semangat. Jangan ketika ada kawan kita yang lebih sukses dari kita malah down, patah semangat, malah atau bahkan yang ekstrim malah jadi iri hati. Itu nggak boleh, nggak boleh.
banyak faedah teman-teman yang kita ambil dari sini teman-teman. Jadi ketika melihat teman-teman contoh dari asistennya udah jadi GM, beliau bukannya malah down, menunjukkan bahwa aku harus fokus kerja, performa aku harus bagus, dan didukung oleh ibu, rezeki akan datang pada waktunya. Ada waktunya. Keren nggak teman-teman? Keren menurut kami teman-teman. Betul seperti itu Pak Ratu ya. Nah, saya kembali ke Mbak Siti nih. Iya. Ya kan pasti kan pengen juga yang namanya karir itu kan ke depan makin naik. Pada suami ini supaya, karena ada juga ketika orang sudah naik turun lagi juga ada. Gitu ya Pak. Ketika dia tidak bisa mengemban tugas. Berarti bagaimana mempertahankan dan mengoptimalkan. Nah, kira-kira dukungan istri gimana nih, Mbak Siti? Seperti kata tadi Mas Tirta kan? Iya. Berangkat pagi, berangkatnya subuh, setelah sholat subuh ya kan? Ngecek apel pagi. Iya. Belum lagi kalau ada meeting, waduh. Mungkin yang gimana? Yang sederhana, apa nih yang biasa Ibu lakukan? Semangat untuk Bapak ya, Iya. tetap semangat karena masih banyak, masih ada anak yang membutuhkan dukungan baik itu moral dan materi. Kebetulan karena masih SMP sama SMA kan masih jauh gitu Pak ya, itu harus jadi tetap sehat, kuat, semangat bekerja, jangan lupa sambil berdoa, tawakal Pak ya. Coba lihat Mbak Siti. Iya. Atau saya tanya Mas Adam. Iya. Ini bukan body shaming ya. Bukan. Coba, Mas Wira jujur coba. Kira-kira kalau ngelihat penampilan fisik lebih tua mana saya sama Mas? Kira-kira aja. Ini. Dari wajah. Enggak, artinya gini. Mungkin karena itu tadi tuntutan pekerjaan, ya kan? Tuntutan pekerjaan. Di kantor sama di lapangan itu kan stresnya beda. Ya kan, menghadapi orang banyak. Kalau kita di kantor kan lebih ke perencanaan, kontrol dan sebagainya. Tapi Mas Tirta tekanannya mungkin lebih tinggi sehingga wajahnya kelihatan lebih senior dibanding saya ya. Padahal umur jauh sama dari saya nih. Nah itu Mas Siti, artinya sebenarnya itu tadi tuntutan pekerjaannya tinggi. Tuntutan pekerjaan tinggi, terus kemudian ya stresnya pasti juga tinggi. Nah keberhasilannya suami pasti akan sangat ditentukan oleh orang-orang yang ada di rumah. Keren sekali gitu kan teman-teman. Keren betul. Nah jadi dukungannya istri sangat dominan. Gitu. Jadi ingat ya teman-teman yang sekarang suaminya orang kebun, terutama yang jadi istrinya asisten, istrinya manajer, GM dan seterusnya, support orang kebun. Karena orang kebun itu juga pasti kerjanya keras. Gitu maksudnya. Betul. Saya mau tanya lagi nih satu nih, Bu Siti. Iya. Kalau Pak Tirta biasanya lagi capek-capek pulang kerja, biasanya apa sih yang Ibu lakukan Biasanya kalau pulang tuh minta teh. Itu kan bisa merelakan pikiran gitu kan. Terus apa lagi Bu setelah itu biasanya? Minta pijit. Teman-teman, nah itu yang belum nikah tuh teman-teman. Bisa dibikinin teh, sepaneng kerja pulang dibikinin teh, terus capek dipijit sama ibu. Bayangin terus teman-teman. Jangan nanya macam-macam gitu kan. Biasanya kan masih ada pikirannya masih panas kita di rumah nggak boleh kayak itu tadi tanya macam-macam, yang penting istirahat dulu gitu. Jadi tipsnya untuk para ibu rumah tangga yang punya suami bekerja, kalau baru datang jangan langsung ditanya macam-macam. Ya gitu kan, Mbak Siti? Nanti tambah stres suaminya. Kalau bisa langsung bikinin teh, seperti Bu Siti tadi. Bikinin teh, tawarin pijet. Gitu. Gimana Pak? Mas Tirta, jadi saya tertarik tadi karena tidak mudah juga ketika ketika orang bekerja sampai belasan tahun. Ya, itu nggak gampang juga itu. Memaintain supaya nggak bosan, ya kan, memaintain supaya kita tetap fokus, itu juga bukan hal yang mudah. Nah sementara kan tahu sendiri Mas Tirta, kita tuh kan banyak teman-teman kita yang keluar masuk gitu kan. Betul. Nah gimana kira-kira nih tipsnya nih supaya teman-teman kita jangan seperti itu gitu. Jadi untuk tip-tip untuk semua teman-teman yang bergabung di CBI, nah, yang pertama agar kita bisa betah atau tenang di CBI,
Yang pertama kita harus menikmati dulu. Menikmati. Ya, kerjaan itu kalau sudah dinikmati pasti kita akan tenang. Tapi kalau pekerjaan tidak dinikmati akan bingung dengan sendirinya. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus pandai juga bersosialisasi pada lingkungan, terus kepada keluarga, meminta dukungan pada keluarga. Kalau keluarga sudah siap, yakin, menerima, pasti kita akan tenang untuk bekerja di kebun tadi. Oke. Terus yang ketiga, jangan lupa ini Pak, jangan lupa kita bersyukur. Tapi memang itu kunci yang Poin memang penting itu poin ya, Pak, ya? penting itu memang. Bersyukur. Apalagi Bersyukur. sorry nih Mas Siti ya, ini maaf umumnya Oke. umumnya perempuan itu, umumnya ini bicara atau ibu-ibu lah ya, umumnya ketika ada uang abang disayang. Oh, jangan gitu ya Ya, teman-teman. ketika nggak ada uang abang melayang. Aduh, Biasanya jangan gitu seperti lah. itu tuh biasanya. Oke, ya. Kadang-kadang Oke. juga istri juga kadang-kadang Iya. tidak semuanya loh ya, tapi kadang-kadang Itu naluri Pak. iya naluri kan, Oh. diapain sendiri ya, kadang-kadang melihat di sana sudah punya ini cemberut sama suami karena suami mungkin karena belum ada rezeki gitu kan. Iya. Nah itu tadi katanya Mbak Siti ya, Ya. bersyukur gitu ya Mbak Siti ya. Oke. Kebetulan saya itu apa ya, maaf, apa ya namanya? Apa ya? Susah ngomong. Apa itu? Apa? Memang kadang kan apa ya? Pernah lah kita masa-masa kita nggak punya Fase-fase, apa-apa, ya, fase-fase nggak fase. punya apa-apa tuh pasti, apalagi kita punya anak kecil-kecil, Iya, kita iya, nggak punya iya, apa-apa. iya. Tapi alhamdulillah kadang tuh yang penting kita utamakan kebutuhan primer dulu. Sekunder itu kan kalau kita nggak, berapapun gajinya gitu ya, berapapun penghasilan yang kita dapat, kalau kita ingin memenuhi kebutuhan sekunder itu nggak bakalan Ada apa habisnya namanya, gitu ya. habisnya. Oke. Yang penting kan kita primer dulu gitu. Semasa dulu masih anak-anak kecil itu kan banyak kebutuhan dan ini tuh, sedangkan penghasilan ya bisa dihitung dengan jari gitu kan. Tapi itu intinya tadi bersyukur. Kita penuhi dulu primer dulu. Kalau sekunder itu kan bisa nyusul. Kebetulan saya itu kan nggak tapi suka yang seperti pengen ini, pengen itu gitu Pak. Jadi Ya Apa yang dikatakan suami nggak usah dulu katanya kan, kita nurut gitu. Kayaknya Pak Tirta mau nimpal Iya, ini, Pak. iya. Silakan Pak Tirta. jadi begini, Mm-mm. waktu saya mencari istri, wow. ini ada pesan juga dari orang tua itu. Wih. Gimana itu Pak? Pesan dari orang tua itu katanya cari yang cantik katanya. Oh iya. Tapi kalau kecantikan itu kan masih Relatif. relatif, Iya. mata memandang kan gitu. Iya, iya. Kalau udah kumpul pasti cantik terus kan gitu kan. Oh. Yang kedua katanya masalah hartanya. Kalau harta itu akan bisa dicari, saya bilang. Nanti akan dicari. Nah, yang ketiga itu masalah keturunannya, ya kan. Oke. Nah, ini keturunan apa? Bobot, Saya udah- bebet itu Pak ya. Iya, Bibit. keturunannya. Terus yang keempat nih masalah agamanya. Yang paling tidak kita harus agama dan yakin kalau agamanya calon kita nanti istri kita kuat, walaupun kita kasih penghasilan kita itu sedikit, dia akan pandai untuk mengelolanya. Wah, luar biasa. Akan pandai itu. Sohih itu teman-teman. Itu hati sohih juga tuh yang disampaikan beliau itu. Jadi istri saya ini saya kasih kalau dianggap nih Pak, dianggap nih kalau saya hitung nih kalau dikasih rezekinya ini kurang untuk 1 bulan, tapi pandai bisa mencukupkan, bisa sampai tanggal muda lagi kan. Itulah kelebihannya ibu-ibu Mas. Iya. Mantap sekali. Kalau kita Kalau bapak-bapak ngopi sana kemari kan. nah Istirahat, ngopi ke sana, ngopi ke sini, habis juga kita. iya. Berarti sudah diatur, sudah sesuai dengan ininya masing-masing ya Iya. Pak ya. Oke. Ngomong-ngomong Pak Tirta. Ya. Nah, tadi berkarir Bapak sudah gitu ya Pak ya. Harapan Bapak nih Pak Tirta. Harapan Bapak ke depannya dengan Ibu seperti apa Pak Tirta di CBI Group ini? Atau sebentar. Apa tuh Pak? Ya itu tadi Mbak Siti, Mas Tirta semakin ke atas tanggung jawab semakin besar, ya kan? Ada kalanya ketika seseorang sudah diberikan tanggung jawab karena tidak mampu, ya berarti memang kapasitasnya belum di situ. Oke. Berarti harus turun lagi sesuai dengan kapasitasnya. Nah, jadi artinya
ini tanggung jawab juga nih Mbak Siti, Mas Tirta, bagaimana mempertahankan ya kan, bagaimana kita tetap stabil. Nah, bila perlu kita meningkat lagi. Nah, mungkin tadi itu harapannya seperti apa. Betul. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Kalau dari Pak Tirta? Ada. Oke, ini sebelum kita akhir ya teman-teman ya. Kayaknya waktu kita panjang banget hari ini teman-teman. Nggak kerasa tapi lumayan panjang begitu Pak Ratu ya. Apa nih closing statementnya dari Pak Tirta nih? Ya, jadi untuk akhir saya sampaikan juga untuk semua teman-teman yang mulai dari asisten, askep, atau ada yang KTU ataupun yang manajer Pak ya. Nah, yang pertama kita harus yakin dulu bekerja di manapun berada. Nah, yang kedua harus kita pegang dulu statement yang pertama di PUAK. Kita harus bisa memplanningkan, organisasikan, aktif, kontrol, tambah lagi administrasi. Mudah-mudahan ini bisa membawa apa yang kita pegang akan langgeng, akan rata atau akan bisa naik lagi. Jadi tidak akan turun. Nah, itu kita pegang. Nah, terus yang ketiga, jadi ada juga pesan nih, pesan. Apa tuh Pak? Jadi kalau kita mau bekerja, ya, catat apa yang akan kau kerjakan. Nah, jadi yang apa yang harus mau kita kerjakan ini harus kita catat. Setelah kita catat, berarti harus kerjakan apa yang setelah kamu catat. Mana-mana aja yang sudah diselesaikan. Gitu ya Pak ya? Ya. Oke, lanjut Pak. Nah, jadi yang ketiga tadi catat yang apa yang mau kamu kerjakan dan kerjakan apa yang sudah kamu catat. Nah, ini akan membawa kita juga akan menstabilkan maju ke jenjang berikutnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman biar semuanya bisa bertahan di CBI. Seperti Mas Tirta ya, 16 tahun ya? 16 tahun. 16 tahun teman-teman. 16 tahun bayangin ya teman-teman ya, mampu bertahan, sabar, ibunya memberikan dukungan dan support system. Kalau dari Pak Ratu nih, apa nih Pak closing statement nih yang sebelum closing nih? Apa nih? Sebelum dari kita, sebelum dari kita. Oke. Kira-kira mungkin kita pengen tanya dari Mbak Siti, Mas Tirta. Perumpamaan CBI lah dengan satu kalimat aja. Oh iya betul itu Pak. Satu CBI kalimat. Itu sebagai apa gitu? Nah, satu kalimat saja. Dari Mas Tirta, dari Mas Siti dulu. Luar biasa. Nah, katanya luar biasa. Mbak Siti, CBI itu luar biasa. Mas Tirta? CBI makin jaya terus. CBI semoga makin jaya terus. Nah, jadi Mas Adam, dari pembicaraan kita hari ini sebenarnya banyak yang kita bisa petik dari Mas Tirta dan Mbak Siti. Jadi tadi kan lihat karir kan, sempat ada satu masa Mas Tirta stucknya lama itu. Itu lumrah dimanapun ketika kita seperti itu biasanya down tuh, ya kan? Kita down, kita patah semangat. Tapi yang kita bisa petik dari Mas Tirta adalah dia tetap konstan gitu. Walaupun mungkin dipindah ke sana kemari tetap stabil, ya kan? Jadi itu. Nah, yang kedua tadi sempat Mas Tirta ceritakan, kenapa saya di CBI terus? Ya kan? Nah, karena di sini nyaman, teman-teman. Nyamannya kenapa? Karena tidak dipusingkan dengan hal-hal yang di luar pekerjaan yang non teknis lah ya. Jadi beliau nyaman, ya kan? Jadi kenapa sampai 16 tahun tidak pernah melangkahkan kaki dari CBI, karena di CBI nyaman, itu kan? Betul. Dan terus yang ketiga apa tadi tuh, Mas Adam, yang saya lihat tadi? Support dari istri nih Pak. Selama menunggu ini, beliau apa tuh Pak? Ini ada firman Tuhan yang bilang, Masya Allah. Lanjut Pak. Jika kita bersyukur, ya Pak, maka nikmat akan ditambah sama Tuhan. Bayangin teman-teman, ketika teman-teman sudah bersyukur, nikmat itu akan terus ditambahin. Nah, saya melihat begitulah Mas Tirta dan Mbak Siti. Itu ya Pak ya kan? Jadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur, pribadi-pribadi yang tidak merasa iri hati kalau kawannya sukses, ya kan? Kalau kawannya lebih maju, tapi seperti tadi kata Mbak Siti bilang,
Kalau belum saatnya ya berarti belum saatnya. Ya, Rezeki jadi datang pada waktu yang waktunya. tepat. Gitu kan, Mas Adam? Iya, Pak. Betul. Baik, sobat-sobat CBI, tidak terasa sudah beberapa menit berlalu. Nah, kali ini ada narasumber luar biasa yang hadir. Ada Pak Ratu, ada Ibu Siti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel kita. Jangan lupa teman-teman ya, karena pastikan ketika teman-teman like dan subscribe channel kita akan semakin semangat buat konten-konten yang lebih edukatif, inspiratif, dan luar biasa. Betul ya Pak ya? Oke. CBI Podcast, karya nyata untuk negeri.